Susno Duaji kini ragukan kesaksian Suroto di kasus Vina Cirebon. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purn Susno Duaji sempat meyakini kesaksian Suroto yang mengaku pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di jembatan Layang Talun, Cirebon. Namun, Susno ternyata salah sangka. Kesaksian Suroto dinilainya bohong seiring dengan bergulirnya kasus kematian dua sejoli itu. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno Duaji di Sindo Prime yang tayang pada Kamis, tanggal 18 Juli tahun 2024. Kebohongan Suroto, kata Susno, terungkap ketika dia mengaku yang pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di atas jembatan. Padahal, kejadian itu pertama kali dilaporkan warga yang datang ke Polsek Talun. Yang pertama menemukan justru orang yang melapor pada Polsek kan gitu. Jadi banyak saksi ngaku-ngaku yang pertama ngaku-ngaku hebat tapi bohong juga, ujarnya. Pria asal Surakarta tersebut juga mengaku melihat korban Eki masih mengenakan helm saat tergeletak di jalan. Ternyata, di fotonya helmnya sudah terbanting di jalan, kata pria yang sempat menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada 2008 silam. Selanjutnya, kebohongan lainnya ketika Suroto menyebut bahwa jarak antara tubuh Eki dan Vina sekitar 6 meter. Ternyata, enggak sampai 6 meter. Jadi itu yang harus hati-hati kalau saksi itu suka berubah. Harus diperkuat dengan keterangan lain, pungkasnya. Sempat yakin dengan Suroto ex-Kabareskrim periode tahun 2008 sampai tahun 2009 tersebut sempat meyakini bahwa Suroto tidak berbohong di awal bergulirnya kasus tersebut. Menurut Susno, kesaksian Suroto kala itu bahkan bisa membuat terang perkara ini. Kesaksian Suroto ini lebih meyakinkan karena didukung oleh dua anggota Polri yang didukung juga oleh perawat atau bidan di rumah sakit. Jadi dia cukup kuat, ujar Susno seperti dilansir dari TV One yang tayang pada tanggal 8 Juni tahun 2024. Kesaksian Suroto bisa mengubah jalannya perkara ini menjadi berbanding terbalik 180 derajat. Pasalnya, keterangan Suroto dengan prarekonstruksi berbeda. Termasuk yang sudah disidangkan, termasuk yang sudah mendapat vonis. Berarti hakim, jaksa dan Polri membawa perkara itu ke depan sidang berdasarkan suatu rekayasa kejadian, katanya. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan banyak kesaksian yang menyebut bahwa Pegi yang saat ini ditangkap tidak terlibat dalam pembunuhan Vina karena berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Kesaksian Suroto yang mengaku pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di jembatan Layang Talun tampaknya diragukan. Hal tersebut diungkap oleh ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji dalam sebuah tayang di TV swasta pada Kamis, 18 Juli 2024.
Sebelumnya, Susno 2J sempat meyakini kesaksian Suroto, namun Susno ternyata salah sangka. Kesaksian Suroto dinilainya bohong seiring dengan bergulirnya kasus kematian dua sejoli itu. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno 2J. Kebohongan Suroto, kata Susno, terungkap ketika dia mengaku yang pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di atas jembatan. Padahal, kejadian itu pertama kali dilaporkan warga yang datang ke Polsek Talun. Yang pertama menemukan justru orang yang melapor pada Polsek kan gitu. Jadi banyak saksi ngaku-ngaku yang pertama ngaku-ngaku hebat tapi bohong juga, ujarnya. Pria asal Surakarta tersebut juga mengaku melihat korban Eki masih mengenakan helm saat tergeletak di jalan. Ternyata, di fotonya helmnya sudah terbanting di jalan, kata pria yang sempat menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada 2008 silam. Selanjutnya, kebohongan lainnya ketika Suroto menyebut bahwa jarak antara tubuh Eki dan Vina sekitar 6 meter. Ternyata, enggak sampai 6 meter. Jadi itu yang harus hati-hati kalau saksi itu suka berubah. Harus diperkuat dengan keterangan lain, pungkasnya. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan, Susno 2J menaruh curiga terhadap AEP, saksi kasus Vina Cirebon sebagai pelakunya. Memiliki alasan kuat, Jenderal Bintang 3 itu menegaskan kalau dirinya tak menuduh. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AEP. Apalagi, AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Tak hanya AEP, ia turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Ia beranggapan ada 11 nama di kasus Vina yang didapati Ibtu Rudiana tetapi Rudiana tidak ada di TKP. Tak hanya itu, ia juga meminta Ibtu Rudiana diperiksa penyidik kembali guna mengetahui asal nama 11 tersangka. Pasalnya 11 nama tersebut diungkapkan Ibtu Rudiana dan tertuang di BAP. Susno 2J juga curiga kepada AEP mengapa tahu nama-nama 11 tersangka tersebut. Oleh sebab itu, Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Ia mencontohkan bahwa penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih dirinya mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV.